menjadi badut atau menjadi pemulung itu mungkin rendah bagi yang lain. Tapi kan itu perspektif. Ijazah juga kerap kali tidak selalu menunjukkan kualitas seseorang. Kita tuh bisa lebih gitu. Bisa lebih. Mungkin dalam konteks pendidikan kita, kita biasa dinilai juga sebagai ekonom misalkan. Betul. Nah, ijazahnya itu diarahin sama negara juga. Oh, kerjanya di perusahaan ini. Gitu. Jadi tidak stres. Santai-santai. Janjian jam pada tarawih jam 8, aduh. Terus rencana di sisi jalan. Iya, tadi tuh rencana tuh kan mau di daerah itu ada Malioboro Tasik lah, itu apa gitu. Yang menarik sih karena di sisi jalan kan banyak hal, banyak dinamika gitu untuk jadi pembelajaran atau mencari makna gitu. Kita kan para pencari makna. Padahal narsum itu sekarang bisa siapa saja. Misalkan meskipun dia seorang tukang parkir, pasti dia punya perjalanan, catatan perjalanan itu. Oh, jadi bisa random, hingga dia menerima hidup sebagai tukang parkir atau menjadi pemulung. Tapi kan sampah juga bisa bermanfaat jika di recycle. Betul. Dan teman-teman saya yang pemulung kan memang membuka usaha juga di Cikurubuk. Mereka ya dari mulung ya bisa hidup juga. Jadi soal hidup bisa dari segala sisi jalan. Untuk misalkan teman saya bisa saja dari seorang pemulung jadi seorang pengusaha, karena dia punya kemauan. Terus persoalan tadi menilai mungkin menilai itu karunya kan orang di karunya karena tidak selalu stabil gitu. Ya sama lah, semua orang dengan jalannya masing-masing, dengan nasibnya masing-masing. Dan menurut saya tidak ada yang salah. Yang salah perspektif mungkin bisa jadi ketika menganggap itu rendah, menganggap tadi misalkan orang pengamen atau seorang badut, terus menjadi badut atau menjadi pemulung itu mungkin rendah bagi yang lain. Tapi kan itu perspektif. Ya belum tentu buat yang melakukan tuh itu sesuatu yang rendah. Mungkin baginya itu mulia. Ya dengan caranya dia misalkan tetap mencari berusaha gitu. Mungkin bisanya itu. Dan saya yakin semua orang juga punya bukan keterbatasan. Mungkin kita juga tidak terbiasa memahami kita tuh bisa lebih gitu. Bisa lebih. Mungkin dalam konteks pendidikan kita, kita biasa dinilai juga. Misalkan Kang Zul itu matematikanya 40, di bawah gitu, seolah-olah di bawah. Tapi kan wilayah IT-nya misalkan, dia kan tinggi. Tapi kan sekolah kita belum bisa membaca itu, mendeteksi bahwa setiap anak atau setiap siswa itu ada keterbatasan di matematik, tapi dia punya kelebihan di IT misalkan. Nah, menarik nih kan ya itu. Ini di sekolah dia tidak dikenal, boleh ya. Terus, nah untuk di dunia pekerjaan misalnya, ini di kantoran atau di kantor ya sekarang tuh normatifnya bukan sekarang sih di Indonesia itu jadi lebih memandang legalitas. Jadi menilai, memandang, terus menghargai. Itu teh sesuai legalitasnya, bukan kemampuannya. Misalkan contoh nih, ini S1 jurusan A, ini cuma lulusan SD, SMP, SMA, tapi dia itu menonjol di sininya, yang dibutuhkan oleh perusahaan. Cuman mereka itu dipekerjakan sama-sama di perusahaan itu. Cuman yang misalkan yang punya ijazah legalitas S1 misalkan, dia
posisinya jadi administrasi atau apalah. Nah ini kalau misalnya jadi OB lah, atau jadi apa, Padahal punya padahal kemampuan. punya kemampuan. Nah, gimana Kang? Ya pertanyaan keren sih. Di kita memang kulturnya lihat kertas, bukan lihat kualitas. Ya, Kualitas kan memang yang dia mampu, dia Ya, ya. punya kecerdasan. betul. Jadi yang mampu tadi meskipun tidak punya ijazah, Ya. dia tuh dia punya kecerdasan di sana berarti. Misalkan kecerdasannya di IT. Ya. Nah, cuma mungkin temannya dia punya ijazah tentang IT, tapi ijazah juga kerap kali tidak selalu menunjukkan kualitas seseorang atau kecerdasan seseorang itu dia tuh mampu di IT atau tidak sebenarnya. Ya. Hanya punya syarat. Ya. Sedangkan yang punya keterampilan dari kecerdasan itu yang tidak punya ijazah. Nah, masalahnya di Indonesia belum bisa mengakomodir teman-teman yang mungkin secara ijazah dia tidak punya, tetapi secara kemampuan dia punya. Tapi kalau sudah di dunia pekerjaan, syarat itu yang utama. Syaratnya kan ijazah tadi, Oh iya, bukan bukan kemampuan. kemampuannya. Makanya kalau di Finlandia, Ya. kalau Kang Zul di SD tuh suka sepak bola, didukungnya di sepak bola. Terus dia SMP tuh berubah lagi, pengen jadi musisi, jadi pemusik. Didukungnya sekolah orang tua tuh rumah tuh musisi di musik. Kang Zul berubah lagi di SMA, Ya. ingin jadi ekonom. Didukung. Akhirnya ketika mau kuliah, diarahin kuliahnya tepatnya di kampus Anu dan lain sebagainya. Terus pas keluar kuliah, Oh ya. berubah lagi mimpinya tuh. Diarahin lagi sama negara tuh untuk kursus dulu di bidang yang dimimpikan oleh Kang Zul. Akhirnya pas mau kerja di mana pun Kang Zul mungkin secara multiliterat punya kemampuan. Jadi beragam kemampuan yang Kang Zul bisa. Tapi secara spesifik yang terakhir pendidikan yang Kang Zul dalami Ya. itu bisa jadi barometer mau kerja di mana. Jadi ijazah itu benar-benar menunjukkan siapa Kang Zul. Yang terakhir tadi sebagai ekonom misalkan. Betul. Nah ijazahnya tuh diarahin sama negara juga. Oh kerjanya di perusahaan ini. Jadi tidak stres. Kemudian Finlandia itu negara termasuk negara bahagia. Iya, Finlandia betul. Masalahnya dari awal pendidikan, kemudian si anak individu ini kemudian mau hidup, bekerja dan lain sebagainya itu sudah ada petanya. Tidak keluar dari kuadrat, tidak keluar dari kecerdasan. Jadi memang ekspor jadinya. Di kita kan keluar SMA bingung. Benar. Saja bingung. Tahan mah yang Lagi bingung mana yang jurusan bingung untuk bekerja Ya. diterima apa tidak itu agama dulu itu bayang tidak itu bukan sampai hari ini saya yakin anak SMA keluar sekolah pada bingung. Saya yakin betul. masalahnya mungkin sejak sekolah tiap individu ini belum jadi kan mestinya pendidikan tuh bagaimana kita tiap individu mengenal diri kita Ya. kelemahan di mana kelebihan di mana nah, yang didorong dan diasah tuh kelebihan itu. Nah kembali lagi ke umpama tadi ya, yang kemampuan punya tentang IT tapi tidak punya ijazah, terus yang punya ijazah IT tapi belum tentu punya, dan di kita memang yang didahulukan tuh yang punya syarat. Nah padahal yang tadi yang memang punya kecerdasan di IT, dia mestinya difasilitasi juga oleh negara misalnya, oleh pemerintah untuk kamu ambil dulu kursus tentang hanya untuk syarat sebenarnya kan kamu kan udah mampu udah ahli di IT misalkan hanya karena syarat itu kamu ada kursus dulu misalkan agar syaratnya setara dengan yang ber S1 tadi itu. Nah sebelumnya di kita juga ada PKBM kan seperti itu. PKBM itu seperti apa? Yang paket A, paket B, paket C, paket B gitu, atau LKP gitu. Kalau apa namanya itu UT itu apa beda lagi? Misalkan Kang Zul sebenarnya adalah jagung misal. Nah, gimana caranya Kang Zul jadi jagung terbaik gitu? Jagung terbaik. Pohon jati jadi pohon jati terbaik gitu. Nah, kita kan seperti random Kang Zul. Benar.